Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari wujud benda dan sifat-sifatnya. Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Setelah mempelajari wujud benda, selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, benda tidak dapat diamati langsung. Dan yang ketiga, tidak dapat dipegang. Contoh benda gas: uap air, balon, asap pabrik, dan masih banyak lagi contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, di gambar yang pertama ini namanya timbangan beras. Kemudian ini adalah timbangan badan. Ini timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Mari kita kerjakan menentukan alat ukur berat yang sesuai. Yang pertama ada gambar kacang. Kira-kira timbangan yang sesuai yang mana? Iya, ini diperhatikan. Terus yang bawahnya itu ada tepung. Timbangan yang sesuai yang mana kira-kira? Iya, yang itu. Terus yang bayi itu, yang dedek bayi itu, kira-kira yang mana? Timbangan yang sesuai. Ya, yang itu ya. Terus yang beras itu kira-kira yang mana? Iya, betul, yang itu ya. Terus yang emas itu kira-kira yang mana? Yang terakhir. Ya, yang itu ya. Semua sudah diisi, Ananda Solihah. Kalau sudah, kita lanjut ya. Coba disimak buku paketnya halaman 96. Mengenal gas LPG. Pada hari Minggu, Melanie membantu ibunya memasak. Ia ingin membuat kue donat. Bahan-bahan untuk membuat donat antara lain tepung, telur, gula, mentega, dan pengembang. Melanie menimbang tepung, gula, dan mentega menggunakan timbangan kue. Semua bahan dicampur menjadi satu adonan donat yang telah jadi, kemudian digoreng. Ibu menggunakan kompor gas untuk memasak. Kompor gas memerlukan bahan bakar gas LPG. Kata LPG berasal dari pelafalan singkatan bahasa Inggris, yaitu LPNG. Kepanjangan dari liquefied petroleum gas atau gas minyak bumi yang dicairkan. Gas LPG berasal dari hasil pengolahan minyak bumi. Gas LPG yang ada di dalam tabung wujudnya cair dan sebagian berwujud uap. Namun, apabila gas tersebut dikeluarkan dari tabung, wujudnya berubah menjadi gas. Wujud awal dari LPG adalah gas, namun di pasaran dijual dalam bentuk cair. Mengapa bisa begitu? Nah, ini wujud gas LPG diubah dari gas menjadi cair dengan cara diberi tekanan. Dengan adanya perubahan wujud akibat tekanan, maka volume gas juga berubah. Volume gas yang berwujud cair akan menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan volume gas ketika masih berwujud gas. Dengan cara demikian, gas LPG lebih mudah disalurkan ke masyarakat. Saat ini, gas LPG banyak digunakan oleh masyarakat, terutama untuk bahan bakar kompor gas. Kelebihan pemakaian LPG sebagai bahan bakar jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah, yaitu praktis
mudah dalam penggunaan, dan lebih bersih. Jadi, teks yang telah kita baca barusan itu adalah sebagai penambah wawasan kita ya. Ternyata gas LPG itu bahan aslinya itu berupa cairan. Lah, kok bisa jadi gas? Namanya aja gas LPG. Nah, agar mudah untuk disalurkan. Caranya gimana? Cair menjadi gas dengan cara diberi tekanan. Begitu. Paham kan? Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Ternyata LPG itu kayak gitu ya. Oke, sekarang next ya. Perhatikan ini. Coba kalian buka buku kalian halaman 98. Ayo membaca, memahami arti penting bergotong royong. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah ya membahas arti bergotong royong. Ayo kita baca teks berikut ini. Apakah kamu pernah memperhatikan asap di sekitarmu? Dapatkah kamu menyebutkan asap apa sajakah itu? Asap adalah contoh benda berwujud gas. Walaupun asap berwujud gas, di dalam asap masih terdapat benda padat. Benda padat tersebut berukuran sangat kecil. Benda padat itulah yang menyebabkan asap masih dapat dilihat dan dirasakan. Bacalah berita di bawah ini dengan seksama. Presiden mengajak masyarakat tanggulangi kebakaran hutan. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menanggulangi kebakaran hutan. Presiden berharap masyarakat bergotong royong. Gotong royong merupakan salah satu jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan. Ajakan itu disampaikan Presiden ketika melihat langsung kebakaran hutan. Presiden meninjau titik api di kawasan Kabupaten Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Upaya tersebut bertujuan untuk menghindari dampak buruk kebakaran hutan. Di halaman selanjutnya, halaman 99, ada pertanyaan. Ayo kita bahas bersama ya. Nomor 1. Apakah pesan Presiden berdasarkan berita di atas? Kira-kira apa? Pesannya adalah ditulis ya di buku paket kalian. Presiden meminta masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sekarang nomor 2. Mengapa gotong royong sangat penting untuk menanggulangi kebakaran hutan? Isinya adalah untuk menghindari dampak buruk kebakaran hutan. Nomor 3. Selain bergotong royong, apa sajakah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan? Isinya, masyarakat tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Sekarang nomor 4. Tuliskan pengalamanmu saat bergotong royong. Itu tugas kalian ya, menulis pengalamanmu saat bergotong royong. Ditulis di buku tulis. Kalau muat di buku paket, bisa di buku paket ya. Ayo berdiskusi. Kita berdiskusi ya, Nanda Solihah yang bagian bawahnya. Setuju atau tidak setuju, kalian bisa mencentang ya. Nomor 1. Membersihkan lingkungan tempat tinggal merupakan contoh gotong royong. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Ya, isinya setuju ya. Nomor 2. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Ya, isinya tidak setuju karena kegiatan gotong royong bisa dilakukan di mana saja. Nomor 3. Gotong royong akan membuat pekerjaan cepat selesai. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju.
Nomor 4, tidak ikut gotong royong karena pesertanya sudah banyak. Setuju atau tidak setuju? Ya, tidak setuju, karena semakin banyak orang yang gotong royong, semakin ringan pekerjaan kita. Jadi isinya tidak setuju ya. Sekarang nomor 5, gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Setuju atau tidak setuju? Ya, tidak setuju, karena tidak hanya di Indonesia saja. Di setiap negara semua akan bergotong royong. Contohnya saja, waktu ada COVID-19, lihat negara lain saling bergotong royong kan untuk mencegah virus tersebut. Nah, jadi tidak ciri khas ya. Sekarang nomor 6, mengerjakan soal ujian bersama-sama adalah contoh gotong royong di sekolah. Setuju atau tidak setuju? Ya, tidak setuju, karena mengerjakan soal ujian itu harus dilakukan secara individu. Kalau gotong royong itu namanya tidak ujian ya, tapi diskusi. Nomor 7, kegiatan gotong royong di kota lebih sedikit daripada di desa. Setuju atau tidak setuju? Iya, setuju. Karena orang desa itu biasanya naluri saling menolong atau tolong menolong atau bergotong royong itu sangat tinggi daripada kota. Karena biasanya di kota itu orang-orang disibukkan oleh aktivitas masing-masing. Coba nomor 8, ikut serta gotong royong agar kelak juga dibantu ketika kesusahan. Setuju atau tidak setuju? Iya, tidak setuju, karena tujuan gotong royong itu untuk mempermudah pekerjaan menjadi ringan dan tanpa pamrih ya. Kalau misalnya kita kesusahan, pasti ada aja orang lain yang membantu kita. Sudah menjadi naluri manusia. Kalau orang kesusahan itu pasti bakalan ditolong. Ya, Ananda Solihah juga seperti itu ya. Kalau ada temannya yang kesusahan, harus ditolong ya. Oke? Sekarang kita nomor 9, gotong royong mempererat tali persaudaraan. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Semakin kita bergotong royong atau berkumpul ya, kita akan mempererat tali persaudaraan, saling mengakrabkan, seperti itu. Nomor 10, tidak ikut kerja bakti dan hanya membayar sebagai ganti gotong royong. Setuju atau tidak setuju? Iya, tidak setuju ya. Ayo kita next ya, halaman 101 dibuka. Mengamati bahan, wujud, dan fungsi benda. Masing-masing benda mempunyai sifat dan fungsi. Lengkapilah bagian berikut ini. Nah, itu ada benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Apa aja, yuk? Iya, ada padat, cair, dan gas. Memiliki sifat apa? Iya, yang padat dapat disentuh, yang cair mengikuti wadahnya, yang gas dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Paketnya halaman 102. Kita akan mempelajari hubungan satuan berat. Ya, perhatikan. Tempo lalu kita telah membahas satuan panjang. Sekarang kita membahas satuan berat. Tangga ini juga berfungsi untuk menentukan satuan berat. Perhatikan ya. Di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ya, caranya sama seperti menentukan satuan panjang. Nah, kalau turun itu dikalikan 10 kilogram, turun ke hektogram itu dikalikan 10, sedangkan hektogram naik ke kilogram dibagi 10. Satuan berat ini kita juga memiliki satuan berat yang lainnya, antara lain ons, pon, kuintal, ton. Nama adalah ons. Terkadang kita pernah mendengarkan ibu kita membeli cabai sekian on. Jadi 1 ons itu ternyata 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kata lain, 1 ons
sama dengan 0,1 kg. Nah, dengan pounds, 1 kg sama dengan 2 pounds. Artinya 1 pound sama dengan 0,5 kg. Kalau kuintal lebih besar daripada kilogram. Lah, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Lah, sedangkan ton itu lebih besar lagi. 1 ton sama dengan 1000 kg. Untuk memahami lebih dalam, ayo perhatikan soal berikut ini. Hal yang pertama, 100 gram sama dengan berapa ons? Ketahui 1 ons sama dengan 0,1 kg. Jadi kita disuruh mengkonversikan 100 gram menjadi ons. Kilogram ke gram, turun anak tangga berapa? Itu turun 3 anak tangga. 1, 2, 3. Kita kalikan dengan 1000. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kita disuruh mengkonversikan 100 gram ke ons kan? 1 ons sama dengan 0,1 kg. Jadi caranya kita akan 0,1 dikalikan 1000. Hasilnya adalah 100 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Konversikan 4 kuintal sama dengan bla 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 kilogram. Sudah membahas 1 kuintal sama dengan 100 kg. Kalau 4 kuintal kita kalikan 4 dikali 100 sama dengan 400 kg. Kuintal setara dengan 400 kg. Dari sini ada yang ditanyakan, Ananda Soli Solihah. Bisa dicatat di buku kalian ya, buku tulis. Tugas kalian coba kerjakan halaman 104. Ayo kita buka bukunya halaman 105. Memahami arti hidup sederhana. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Arti hidup sederhana. Keluarga Rasti adalah keluarga yang cukup berada. Orang tua Rasti mempunyai toko kelontong yang sukses di kotanya. Toko tersebut menjual berbagai bahan kebutuhan pokok, misalnya beras, minyak goreng, telur, dan peralatan rumah tangga. Pada hari libur, Rasti sering membantu ibu di toko. Rasti sering membantu menimbang beras, telur, dan tepung. Walaupun hidup berkecukupan, Rasti tidak pernah menghambur-hamburkan hartanya. Orang tua Rasti mendidik anaknya agar hidup sederhana. Nah, ini ada soalnya ya. Berikan tanda centang pada kolom yang menurut kalian sesuai dengan hidup sederhana. Kira-kira rendah hati itu perlu dicentang apa tidak? Iya, dicentang ya. Terus sombong perlu dicentang apa enggak? Itu termasuk hidup sederhana atau tidak? Tidak perlu dicentang ya. Terus mubazir, kira-kira perlu dicentang apa tidak? Iya, tidak perlu dicentang ya. Hemat, perlu dicentang apa tidak? Iya, dicentang ya yang hemat. Pelit, kira-kira perlu dicentang apa tidak itu? Termasuk hidup sederhana apa tidak? Tidak usah ya. Jadi yang dicentang hanya rendah hati dan hemat. Alhamdulillah, pelajaran tema hari ini telah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu ya. Dan dikerjakan tugasnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Ananda Soli Solihah.